Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Ngangklang Jagat Channel. Di video kali ini, kami akan menjelaskan atau pemahaman antara gaib, jin, dan manusia. Berikut ulasannya. Sebelum sahabat jagat menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Makhluk gaib, yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, atau makhluk astral adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Kata makhluk berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yang diciptakan, dan gaib yang artinya tidak tampak. Sehingga gaib di sini maksudnya adalah apabila dilihat dari sudut pandang indera manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut. Di dalam akidah Islam, istilah gaib mencakup banyak hal seperti kematian, rezeki, jodoh, roh manusia, akhir zaman, dan surga. Di dalam keyakinan Islam dinyatakan keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut, bahkan sebelum manusia pertama diciptakan. Makhluk dari kalangan jin telah terlebih dahulu menghuni bumi. Akan tetapi dikarenakan perbuatannya yang merusak, sebagian besar dari golongan jin tersebut dihancurkan oleh para malaikat bersama iblis, yang sebenarnya juga dari golongan jin. Kemudian Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, yang dikemudikan waktu manusia dan jin hidup berdampingan di bumi bersama hewan, tumbuhan, dan benda. Karakteristik makhluk gaib dan perbandingannya dengan manusia, diantaranya, malaikat diciptakan sebelum jin, dan jin diciptakan sebelum manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Ketiganya memiliki jasad jasmani. Malaikat, jin, dan manusia sama-sama berakal, memiliki tingkatan, kedudukan, ilmu dan amalan yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Malaikat tidak memiliki syahwat, tidak berjenis kelamin, tidak makan, sedangkan jin dan manusia sama-sama memiliki syahwat. Berjenis kelamin, makan dan minum, berkeluarga, bereproduksi, bekerja dan istirahat, dan lain-lain. Malaikat memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang jauh lebih kuat daripada jin, sedangkan jin lebih kuat daripada manusia. Jin mampu terbang hanya sebatas langit dunia, sementara malaikat sampai ke surga. Mampu mengerjakan sesuatu yang dianggap besar oleh manusia dalam waktu singkat. Kurang dari semalam atau sekejap mata, misalnya membangun bangunan atau pola raksasa di ladang. Populasi malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak melebihi jumlah jin, manusia dan hewan. Malaikat diciptakan dengan tabiat selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan disifati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sedangkan jin dan manusia diberikan pilihan dan kehendak, free will, untuk taat atau ingkar. Jin sebagaimana manusia diperintahkan untuk menjalankan syariat agama mengikuti nabi yang diutus. Sehingga didapati ada jin yang muslim, kafir juga etis, ada yang baik dan ada yang jahat. Komunitas jin serupa dengan manusia, memiliki bahasa dan negara masing-masing, memiliki raja dan bawahan, memiliki teknologi dan bangunan-bangunan. Para malaikat tinggal di langit,
sementara jin dan manusia di bumi. Jin seperti manusia merasakan sakit, takut, kuat, lemah, lahir dan mati. Malaikat, jin dan manusia akan mengalami kematian. Malaikat peniup sangkakala adalah yang paling akhir mati di hari kiamat, dan juga yang pertama kali dibangkitkan dari kematiannya untuk meniup kembali sangkakala pada tiupan kebangkitan bagi makhluk yang lain. Bagi jin dan manusia akan dihitung, hisab, amal perbuatannya dikala hidup di dunia, yang beriman masuk surga, yang ingkar ke neraka. Malaikat, jin dan manusia tidak mengetahui perkara gaib, seperti ajalnya, masa depan, hari kiamat, dan lain-lain. Interaksi makhluk gaib dengan manusia. Para malaikat bertugas mengurusi urusan manusia, jin, hewan dan apa saja yang diperintahkan padanya. Setiap manusia memiliki korin, yaitu pendamping dari kalangan jin dan malaikat. Malaikat mampu melihat jin di setiap waktu, sedangkan jin tidak dapat melihat mereka kecuali setelah malaikat tersebut berubah menjadi bentuk lain, shape shifting, yang dapat dijangkau oleh indera jin. Sedangkan manusia tidak dapat melihat malaikat dan jin dalam bentuk asli mereka kecuali mereka berubah menjadi bentuk yang dapat dijangkau indera manusia. Seperti berubah menjadi hewan, suara, cahaya, api, hantu, benda terbang tak dikenal, bahkan meniru rupa manusia yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dalam alam nyata maupun alam mimpi, keledai dan anjing mampu melihat bentuk asli jin di malam hari. Jin mampu menzalimi, mencuri harta, membalas dendam, menculik, dan membunuh manusia, sebagaimana manusia juga bisa menyakiti dan membunuh jin. Jin menjadi lebih lemah ketika menampakkan diri sehingga manusia dapat melihatnya, yang berarti juga dapat memukulnya, bahkan membunuhnya. Kesalahan pemahaman. Di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh gentayangan, arwah penasaran, maupun indera keenam. Diyakini bahwa setelah perginya para pelayat, mayit di dalam kuburnya akan ditanyai 3 pertanyaan kubur oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburnya menanti datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadangkala dimanfaatkan oleh jin untuk meniru wujud si mayit untuk mengambil keuntungan ataupun sekadar mempermainkan manusia. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin tidak dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk dia tampaki, kadang secara reguler. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada halayak bahwa dia mampu mengetahui hal gaib. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, atau bahkan mengajak kepada perdukunan dan kesyirikan, seperti berkurban binatang untuk selain Allah sebagai syarat terpenuhi hajatnya, dan lain-lain. Karena jin tidak dapat melihat malaikat, sehingga malaikat adalah makhluk gaib bagi bangsa jin.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Surah Al-Baqarah ayat 2. Seluruh jin dan derivasinya dengan berbagai nama dan jenis yang disematkan kepada mereka di seluruh dunia, misalnya hantu, alien, makhluk legenda, monster, peri, kurcaci, atau penunggu hutan. Iblis termasuk dalam golongan jin. Sedangkan setan atau syaitan adalah kata sifat yang mencakup golongan jin dan manusia yang durhaka. Lihat surah Al-An'am ayat 112. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Surah Al-Kahfi ayat 50. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Surah Al-Hijr ayat 26-27. Para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2996 di dalam kitab As-Zuhad dan Ahmad di dalam Al-Musnad dari Aisyah radhiyallahu anhu, juga Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12 dan Ar-Rahman ayat 15. Sahabat ngangklang jagat yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu tentang pemahaman antara gaib dan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.